Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali datang di tempat ini. Kita boleh sehat, kita boleh datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita mau satu hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kembali kami boleh datang kepadamu. Kami boleh datang dengan tubuh yang sehat, dengan penuh sukacita Bapa. Kami percaya kebaikan nyata dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau memuji dan menyembah-Mu sore hari ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau disenangkan, Engkau akan memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang hadir. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Sungguh hati kami bersyukur, sungguh hati kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya ketika kami memuji dan menyembah-Mu, Kau nyatakan mujizat-Mu untuk setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah sumber kemenangan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Kami mau mengingat selalu kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Selalu nyata, selalu baru setiap hari Yesus. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu
kebaikan Tuhan, amin. Setiap kali kita merasakan kebaikan dan kasih-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Firman-Mu pengharapan buat setiap kami Tuhan, karena Firman-Mu menyatakan kebenaran bagi kami Yesus. Haleluya. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau buka pendengaran kami mau buka hidup kami untuk Tuhan isi dengan setiap firman-Mu Bapa. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan
Benar Tuhan, pujian yang kami naikkan, kami mengakui Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah Allah Israel yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu dunia penuh dengan kesusahan, kesungkaran, tantangan, masalah, pergumulan, dan banyak hal yang membuat umat manusia menjadi khawatir, takut, dan merasa tidak berdaya. Tapi kami bersyukur, kami punya Tuhan, kami punya Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, yang menyertai kami, yang berjanji terus ada dalam setiap langkah hidup kami. Bahkan Engkau berjanji sampai kesudahan alam, Tuhan tetap menyertai kami. Kami bangga memiliki Tuhan yang hidup, yang selalu ada dalam kehidupan kami. Bapak, pada malam hari ini, kalau ada di antara kami mungkin keluar dari rencana-Mu Tuhan, ampuni kami. Karena kami tahu hanya di dalam tangan-Mu ada jaminan kepastian keselamatan. Dan kami rindukan supaya ketika kami dekat kepadamu, kami melekat kepadamu, kami boleh menikmati, mengecap segala kebaikan Tuhan. Dan itu sudah kami alami dan akan terus kami alami sampai satu kali nanti salib digantikan mahkota. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan dengan segenap hati, dengan hati yang sungguh-sungguh merasa bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Itu yang bisa kami lakukan. Kami sudah panjatkan pujian syukur di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami. Karena Tuhan berjanji ketika kami berkumpul di dalam nama Tuhan, ketika kami memuji-muji Tuhan, Tuhan duduk di atas pujian kami. Dan kalau Tuhan hadir, kami percaya Tuhan juga mau memberkati setiap kami malam hari ini. Sebab itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami lebih dan lebih lagi. Kami mau buka hati kami seluas-luasnya dengan rasa lapar, haus akan Engkau Tuhan, supaya nanti firman kebenaran-Mu Tuhan benar-benar boleh tertabur dalam hati kami, memuaskan jiwa kami, membangkitkan semangat kami, menguatkan roh kami, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang terus berjalan ke Bukit Sion, menjadi umat Tuhan yang siap untuk mencapai kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kami. Dan kami tahu janji Tuhan ya dan amin. Urapi kami sekalian dengan urapan yang khususnya hamba-Mu yang terbatas. Hamba mohon urapan-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Pakailah setiap perkataan yang Tuhan mau sampaikan malam ini sebagai pesan-pesan Tuhan untuk setiap kami. Biarlah Tuhan benar-benar kami terima dengan iman, dan kami mau belajar untuk melakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Kami boleh menjalani setiap perintah firman Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi urapan yang sama datang atas hamba-Mu, datang atas setiap kami jemaat-Mu, dan kami percaya kami akan pulang dengan sukacita yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Saya mohon tetap bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat ke-9 bagian A. Ya, bagian A saja. 2 Tawarikh pasal 16 ayat ke-9 bagian A saja. Sudah dapat semua? Kita akan baca bersama-sama. Ya. 2 Tawarikh pasal 16 ayat ke-9, demikian firman Tuhan berkata, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan malam hari ini, Tuhan memberikan kekuatan. Ya, puji Tuhan. Setiap kita sebagai umat manusia pasti menginginkan mendapatkan kekuatan, ya. Kita lihat orang-orang di luar Tuhan, mereka cari kekuatan dengan cara-cara yang mereka anggap benar, anggap baik, dan anggap bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Tapi kita lihat hasilnya yang mereka dapatkan, mereka kecewa.
Karena yang mereka harapkan selain Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan, maka tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tadi dikatakan kita sungguh-sungguh datang dengan segenap hati, ya, dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan hati yang rindu akan Tuhan. Maka di sini firman Tuhan yang kita telah baca dikatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, dan malam hari ini mata Tuhan memandang setiap kita pribadi lepas pribadi. Amin. Ya, Tuhan melihat kerinduan kita, Tuhan melihat hati kita. Tuhan inginkan bukan tubuh jasmani kita yang kelihatan hadir di dalam ibadah, datang bersama-sama di dalam satu ibadah, tetapi lebih dari itu Tuhan mau hati kita bawa kepada Tuhan. Ya, ketika kita bawa hati kita kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melihat hati. Manusia melihat penampilan luar, tapi Tuhan melihat yang terutama hati kita. Karena banyak orang datang ke gereja, datang beribadah dalam entah KKR atau ibadah yang mereka ikuti, tapi kadang-kadang kehadirannya itu hanya tubuhnya, tapi pikirannya, hatinya kepada hal yang lain, memikirkan yang lain. Sebab itu mereka pulang dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan memperhatikan, Tuhan menjelajah, dikatakan melihat setiap kita pribadi lepas pribadi. Ya, dan dikatakan di sini untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi kalau Tuhan melihat kita, bukan hanya melihat, tapi Tuhan memperhatikan setiap kita pribadi lepas pribadi, dan Tuhan juga tahu keadaan kita saat ini. Apapun yang kita sedang alami, apapun yang sedang kita jalani, Tuhan tahu. Dan Tuhan berjanji, Tuhan ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Amin. Puji Tuhan, ya. Jadi malam hari ini Tuhan mau supaya Bapak Ibu Saudara dan saya, seperti firman Tuhan ada yang berkata, marilah kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan mencari kekuatan dari Tuhan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh datang dengan kerinduan, maka firman Tuhan tadi mengatakan Tuhan mencari atau Tuhan memperhatikan, bahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Tuhan mengawasi orang-orang yang setia di bumi ini. Setia. Ya, setia bukan hanya kehadiran kita, tapi setia dalam setiap saat waktu. Apapun yang kita jalan dalam hidup ini, kita mau tetap setia, mempertahankan iman kita, mempertahankan kesungguhan kita, mempertahankan kasih kita kepada Tuhan, mempertahankan kerinduan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan di dalam terjemahan yang lama dikatakan Tuhan memandang dan memperhatikan orang-orang yang tulus hatinya. Jadi setia itu berkaitan dengan tulus hati, ya. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara dan saya masuk bilangan orang-orang yang tulus hati, ya. Puji nama Tuhan. Dengan tujuan apa tadi dikatakan? Yaitu untuk melimpahkan kekuatannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa ada sebagaimana hari ini kita ada, ini karena kemurahan Tuhan. Jadi pujian yang kita naikkan semua karena kebaikan Tuhan, ya. Semua karena anugerah Tuhan. Yang Tuhan berikan kita kekuatan sehingga kita bisa berada seperti saat ini. Banyak orang yang merasa dia berkata, oh saya ini karena saya mampu, ini saya karena saya hebat, ini karena usaha saya, ini karena saya melakukan, mungkin yang olahragawan, mungkin orang yang pandai, mungkin dia orang yang berilmu dan punya kedudukan, dia merasa ini semua karena usaha saya. Sesungguhnya bukan, tapi semua karena Tuhan. Ya, Tuhan yang mau kita ada sebagaimana ada. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau mereka boleh menganggap, di luar sana menganggap karena mereka, tapi malam hari ini kita berkata semua karena Tuhan. Sebab itu biarlah kita mau memberikan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Tuhan memperhatikan kita untuk memberikan kekuatan kepada kita, ya. Karena dalam Mazmur 147 ayat yang kelima berkata, coba kita baca sebentar, ya. Mazmur 147 ayat yang kelima berkata,
besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat, sering kita pujikan itu. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita luar biasa, ya. Dan dikatakan berlimpah dengan kekuatan. Nah, kekuatan yang berlimpah yang ada di dalam Tuhan, malam hari ini Tuhan memberikan kepada kita masing-masing. Ya, sebab kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita, supaya ketika Tuhan memberikan kita kekuatan dalam beberapa hal yang akan kita periksa nanti dengan cepat, kita boleh mendapatkannya dan kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, di mana dengan persekutuan dengan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan itu disalurkan kepada kita, ya, diturunkan kepada kita, menyatu dalam hidup kita, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang sanggup berjalan terus menuju kepada sasaran kita yang terakhir, yaitu bertemu dengan Tuhan pada kedatangan Tuhan kedua kalinya nanti, ya. Sekarang kita lihat kekuatan dalam hal apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, karena kekuatan kita manusia terbatas. Kalau enggak salah di Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8, kalau enggak salah itu dikatakan bahwa aku tahu kekuatanmu terbatas. Kalau nanti dibaca di rumah, dicari, ya. Kalau tidak salah di situ Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Nah, sekarang kita lihat kekuatan dalam hal apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ada banyak hal, tapi kita ada misalnya 4 hal. Yang pertama, kekuatan di dalam kita mengatasi setiap pencobaan yang datang dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, ya. Walaupun ayat ini sudah sering kita hafalkan, tapi malam hari ini kita baca lagi untuk membuat kita mengingat, ya, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Sini katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi kekuatan yang pertama, ketika kita menghadapi pencobaan, merupakan tantangan, masalah, pergumulan, atau mungkin sakit, atau masalah apa saja yang terjadi dalam hidup kita, maka sini dikatakan itu adalah percobaan yang biasa dan tidak melebihi kekuatan kita, karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah diberi kekuatan oleh Tuhan. Tetapi mereka yang tidak mendapatkan saluran kekuatan dari Tuhan, karena mereka tidak mencari Tuhan, karena mereka tidak mencari wajah Tuhan, mereka tidak datang kepada Tuhan, maka ketika datang masalah, tantangan, pencobaan dalam hidup mereka, mereka menjadi lemah, ya, patah semangat, bahkan putus asa. Sehingga kita lihat tidak sedikit orang-orang di luar sana akhirnya mereka mengakhiri hidup mereka, ya. Karena apa? Karena mereka merasa tidak kuat menghadapi kehidupan ini. Tapi bersyukur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita menghadapi hal yang sama. Dikatakan kemalangan orang benar itu banyak, ya. Jadi kita orang benar juga mengalami kemalangan. Di Mazmur 34 ayat yang ke-20, banyak, tetapi Tuhan melepaskannya, karena mata Tuhan melihat pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan pada waktu dalam pergumulan, Tuhan datang memberikan kita kekuatan, sehingga kita dikatakan mendapatkan jalan keluar. Luar biasa. Tuhan menunjukkan jalan yang baru, jalan yang ajaib, ya. Menghadapi tantangan masalah, Tuhan bawa kita, Tuhan gandeng kita, Tuhan pegang tangan kita. Bahkan Tuhan katakan jangan takut, ya. Tuhan pegang tangan kita dengan tangan kanannya, membawa kepada kemenangan. Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita, sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa melewati semua dan keluar sebagai pemenang. Dan ingat, musuh kita bukannya dari darah dan daging. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, ya. 12, coba kita lihat Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa yang menjadi musuh saya, menjadi seteru saya adalah orang-orang di sekitar saya,
orang-orang yang menyakiti saya, orang-orang yang membuat saya susah, orang-orang yang membuat saya tertekan, orang-orang yang membuat saya menderita, ya, yang menyakiti saya, itu musuh saya. Sebetulnya tidak, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan bukanlah darah dan daging, bukan manusia yang kelihatan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berarti kita diingatkan, musuh kita bukan manusia di sekitar kita, entah siapa, ya, entah ada orang sekitar kita dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam masyarakat, bukan. Tapi yang terutama musuh kita adalah penguasa di udara, pekerjaan iblis, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara yang memakai orang-orang tertentu, kadang-kadang tanpa kita sadari mereka datang untuk mengganggu kehidupan kita. Tapi kalau kita sadar, dikatakan dalam ayat yang ke-13, dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi ketika datang masalah, tantangan yang mungkin itu terjadi karena orang-orang di sekitar kita yang menyakiti, yang membuat kita tertekan, membuat kita susah, membuat kita menderita, kita ambil selengkap senjata Allah. Nanti dibaca di rumah ya, Efesus 6 ayat seterusnya ya, mulai dari ayat 10 sampai yang terakhir dikatakan, kalau kita pakai selengkap senjata Allah, maka kita akan tetap berdiri dengan teguh ya, sampai kita menyelesaikan segala sesuatu. Berarti sampai kemenangan itu terjadi atas hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingatkan, musuh kita bukan manusia yang kelihatan, ya, tapi musuh kita adalah pekerjaan kuasa jahat. Itu mari dengan iman kita lawan dia. Ada firman Tuhan berkata, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Surat Yakobus, cuma saya lupa pasalnya keberapa itu, ya, 4 kalau tidak salah, pasal 4 ayat yang ke-8, ya, lawan iblis. Jadi yang kita lawan bukan manusia, kita lawan iblis, pekerjaan iblis. Dan kalau kita bisa menang, maka orang yang mengganggu kita, orang yang menyusahkan kita, dia juga akan kita bisa menangkan melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan ada mengatakan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kalau satrumu lapar, beri dia makan, berdoalah untuk mereka, ya. Jadi kita tidak menghukum mereka, tapi kita berdoa supaya mereka juga diselamatkan. Karena satu jiwa bertobat, seluruh kerajaan Allah bersorak-sorai, ya. Puji Tuhan. Dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita itu, ya, dalam kelemahan kita, sekali lagi kita kuat menghadapi peperangan iman yang harus kita alami. Kita lihat dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40. Kita banyak baca ayat ya Bapak Ibu Saudara. Yesaya pasal 40 ayat 28 dan 29. Tidakkah kau tahu dan tidaklah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia, Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Malam hari ini, kalau ada di antara kita merasa lelah, merasa tidak berdaya karena tekanan-tekanan hidup, karena hal yang terjadi di dunia ini saat ini yang kita tidak bisa untuk mengatasinya, ya. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat pertama. Ya, atau masa yang sukar, dan itu terjadi juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tapi jangan khawatir, di sini kita dikatakan Tuhan itu Allah yang kekal, ya. Dia yang menciptakan semuanya di dunia ini, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada setiap kita. Ketika kita lelah, Tuhan memberikan kita kekuatan, ya. Ketika kita tidak berdaya, Tuhan memberikan kita semangat. Jadi kita tidak boleh patah semangat, tidak boleh putus asa, dan tidak boleh tawar hati. Karena kalau kita tawar hati, dikatakan kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10, ya. Amsal 24 ayat ke-10, ya. Jadi kalau tawar hati ketika saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami masalah tantangan
tantangan, kekuatan kita kecil. Ingat, di dalam kita ada Tuhan, di sekeliling kita ada Tuhan. Kalau kita percaya di kekuatan dari Tuhan, kita bisa menjalaninya. Tidak tawar hati, tapi semangat terus meraih janji firman Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama kekuatan dalam mengatasi pencobaan, tantangan, masalah, pergumulan. Yang kedua, kekuatan untuk menanggung segala perkara. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu dalam Tuhan, katanya Rasul Paulus, yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ini pengalaman Rasul Paulus. Dia mengalami banyak hal dalam pelayanannya kepada Tuhan, ya. Dia mengalami disiksa, dia mengalami di penjara, dia mengalami banyak-banyak hal yang penderitaan demi penderitaan. Tetapi dia katakan dapat kutanggung karena Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Karena dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Ini kuncinya. Kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Kalau firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri tinggal dalam kita, maka itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Ya. Dalam Kolose pasal 1 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ya, dibaca terus di rumah yang lain, ayat yang lain. Jadi kita diberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu karena kekuatan yang kita terima itu dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan itu dari Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, bukan oleh keperkasaan, ya. Jadi bukan oleh keperkasaan dan bukan juga oleh kekuatan, melainkan hanya oleh Rohku, kata firman Tuhan. Di dalam Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Mungkin dia. Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Jadi bukan oleh keperkasaan, kalau terjemahan lama dikatakan bukan oleh kuat dan gagahmu, tapi oleh Roh Tuhan. Sampai ada pujian, ya. Ingat pujian lama, ya. Ya, mungkin Burini ingat pujian yang lama, bukan kuat, bukan gagah. Yaitu Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Jadi malam hari ini sekali lagi kita ada sebagaimana ada, kita kuat, kita bertahan sampai hari ini karena Tuhan, kekuatan Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita telah dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan jangan lupa mengucap syukur, ya. Jadi kita telah diberikan kekuatan, jangan lupa kita harus tetap tekun, sabar, mengucap syukur. Ya, jangan sampai berkeluh kesah, bersungut-sungut. Ingat bangsa Israel, mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, akhirnya mereka tidak bisa mencapai janji Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Karena ketika ada tantangan masalah yang mereka hadapi di padang gurun dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, mereka tidak bisa sabar, mereka tidak bisa tekun, mereka bersungut-sungut dan tidak mengucap syukur. Padahal Tuhan sudah melepaskan mereka keluar dari Mesir dengan 10 tulah yang terjadi yang mereka menyaksikan sendiri, sehingga mereka bisa dikeluarkan dengan tangan Tuhan yang kuat untuk mereka keluar dari perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Bahkan mereka bisa melewati laut Teberau dan mereka bisa melewati berjalan dalam keadaan kering. Ya, mereka bisa berjalan dan mereka melihat sendiri bagaimana tentara Mesir akhirnya semua mati tenggelam ketika mereka telah menyeberang semua dengan aman sampai di seberang. Tapi begitu menghadapi masalah kekurangan air, mereka ngomel. Ya, makan sudah dikasih mana masih ngomel. Apapun yang sudah diberikan mereka masih ngomel, bersungut-sungut. Tapi itu Tuhan berkata mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian.
Tapi malam hari ini, buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya, mari kita belajar bersyukur. Amin. Dalam segala hal, ya. Jadi bersyukur kalau kita jangan hanya pada waktu kita terima berkat, pada waktu sakit disembuhkan, ada masalah Tuhan tolong, ya. Dalam pekerjaan diberkati. Oh, kalau itu bersyukur sudah pasti harus bersyukur, ya. Kalau tidak bisa bersyukur itu namanya tidak tahu berterima kasih, ya. Ada memang keadaan di manusia di dunia seperti itu, ya. Kadang-kadang sudah berbuat yang baik, tapi balasnya bukan dengan yang baik. Sedikit kesalahan, hilanglah semua kebaikan. Itu manusia. Tapi itu Tuhan selalu kasih ingat kepada kita. Kita sebagai umat Tuhan tidak boleh melupakan kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Terutama kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Ya, kalau kita tidak bisa memperhati atau mengingat kebaikan orang yang kita lihat, terutama mulai dari orang yang terdekat. Ya, saya cuma menghimbau kita sebagai anak yang masih punya orang tua, belajarlah untuk melihat kebaikan orang tua kita. Apapun keadaan mereka, apapun keberadaan mereka, sebagai anak harus belajar untuk berterima kasih. Ya, berterima kasih. Karena kita tidak bisa berterima kasih kepada orang tua yang kelihatan, kepada keluarga yang kelihatan, kepada siapa yang kelihatan yang sudah menolong kita. Bagaimana kita bisa berterima kasih kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Ya, banyak orang tuh dia bisa berjuang, wah kasih untuk Tuhan, semua untuk Tuhan, tapi buat orang tua tuh sulit kelihatannya. Di malam hari ini saya pikir di antara kita tidak seperti gitu, ya. Kita bisa melakukan kalau sebelum kepada Tuhan, kepada yang kelihatan, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi dikatakan kita diberikan kekuatan untuk menanggung segala perkara. Bahkan Habakuk juga mengatakan, kalau nanti di rumah aja dibaca, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 sampai dibuat pujian, ya. Kalau pohon ara tidak berbunga, ya, pohon zaitun mengecewakan dan seterusnya, kambing domba terlepas, ya, tetapi aku tetap bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan, karena Tuhan itulah kekuatanku, katanya Habakuk. Ya, jadi dia berkata itu bukan dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan berkelimpahan, bukan dalam keadaan diberkati, tapi semuanya kelihatan habis, ya. Dia punya pohon-pohon tidak ada yang menghasilkan, dia punya kambing domba terlepas, semua hilang, ya, seperti yang Ayub alami, ya, semua habis. Tapi kalau bisa tetap bersyukur, itulah karena kekuatan dari Tuhan, dan itu yang menarik belas kasihan Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda seperti yang Ayub alami, diberkati 2 kali lipat. Ya, untuk itu mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama belajar, saling mengingatkan untuk kita belajar bersyukur di dalam segala perkara, ya. Kalau kita bisa mengucap syukur walaupun kita belum dapat kemenangan, walaupun kita belum dapat jawaban doa, itu namanya mengucap syukur yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang mengadakan ucapan syukur karena sudah diberkati, mendapat rumah yang baru, mendapat pekerjaan yang baik, mendapat kenaikan jabatan dan sebagainya, itu biasa. Tapi kalau bersyukur dalam keadaan yang kita belum alami semuanya, tapi kita percaya saatnya akan datang. Kalau kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan bekerja lebih dari apa yang kita minta, lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, kekuatan untuk melayani atau melakukan tugas-tugas. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ini dikatakan oleh Rasul Petrus, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya, jadi kita dianjurkan, diingatkan ketika kita berbicara, mari kita menjaga perkataan kita. Ya, jangan perkataan yang sia-sia.
Jangan perkataan yang kosong, jangan perkataan yang tidak membawa berkat, jangan perkataan yang tidak membangun. Apalagi maaf Bapak Ibu Saudara, banyak orang dengan gampang mengucapkan kata-kata kutuk. Jangan Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan, masih lupa di mana ayat mengatakan, ketika kita menyampaikan kata-kata kutuk, hati-hati itu akan kembali kepada kita. Kalau kita tidak waspada, seperti itu mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita ucapkan kata-kata berkat, berkat itu juga kembali kepada kita. Amin. Kalau semua kita mau diberkati, ucapkan kata-kata berkat, maka berkat itu akan datang dalam hidup kita. Dijauhkan dari kata-kata yang sia-sia, ya. Karena biasanya orang kalau dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan kepahitan seperti yang minggu lalu Pak Kandi disampaikan, ya. Dalam keadaan kepahitan sebagai kadang-kadang kata-kata itu tidak terkontrol, keluar itu kadang-kadang kata-kata yang tanpa kita sadari menyakiti hati orang. Tapi sesungguhnya itu bukan hanya menyakiti hati orang, tapi menyakiti diri kita sendiri. Kan tadi saya katakan akan berbalik kepada kita. Itu mari Bapak Ibu Saudara, kita sampaikan semua dengan yang baik. Kalau ada kemarahan, kita mau berdiam diri, dan firman Tuhan berkata, ya, jangan simpan amarahmu sampai matahari benar. Jadi Tuhan mau kita bereskan supaya ketika kita berdoa, doa kita didengar dan jawab Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ketika kita membawa persembahan dan kita ingat bahwa ada sesuatu antara kita dengan saudara kita, pergi dulu bereskan, baru kita datang membawa persembahan atau datang berdoa atau datang kepada Tuhan. Dan saat itulah apa yang kita lakukan, terima Tuhan. Tapi kalau kita masih simpan kebencian, simpan sakit hati, simpan kemarahan, dan ada sesuatu yang masih belum selesai, maka doa kita akan terhalang dan kita tidak bisa mencapai apa yang menjadi janji Tuhan untuk setiap kita. Ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara, saya juga belajar sama. Kita manusia semuanya tuh memang banyak kekurangan, kelemahan dalam hal ini. Tapi kita percaya kalau kita mau minta pimpinan Tuhan, kekuatan dari Tuhan dicurahkan kepada kita, maka kita dapat melakukannya sebagaimana apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dikatakan juga di firman Tuhan tadi yang kita baca, ketika kita melayani, baiklah melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi ketika kita melayani, ketika kita melakukan sesuatu sebagai tugas di dalam keluarga, sebagai istri, tugas melayani keluarga, anak-anak, suami, ya, dan keluarga, ya, sebagai suami bekerja untuk kebutuhan keluarga, ya, sebagai orang tua, sebagai anak, apapun yang kita lakukan, baik dalam melayani dalam keluarga kecil kita, baik dalam melayani dalam pekerjaan Tuhan, baik melayani di tempat kita bekerja atau dimanapun kita berada, kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan kekuatan yang dari Tuhan, ya, sehingga kita tidak bisa berbangga diri dan mengatakan ini karena aku. Dan biasanya kalau kita merasa itu karena kita yang melakukan, karena usaha kita, karena semua dari kita, dan biasanya orang menjadi lupa dan akhirnya menjadi sombong, merasa ini karena aku yang hebat. Padahal sesungguhnya bukan, semua itu anugerah dari Tuhan, ya. Karena dikatakan itu semua dianugerahkan Allah supaya Allah dimuliakan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kalau kita ada sebagaimana ada dalam setiap langkah hidup kita, dalam perjalanan iman kita, kita bisa menikmati hari-hari yang baik, kita bisa menikmati, tadi dikatakan dengan kesehatan yang Tuhan berikan, kita bisa menikmati hidup sebagaimana yang kita jalani hari-hari ini, tetap bisa ada dalam sukacita, ada dalam damai sejahtera, walaupun banyak tantangan masalah. Tapi karena Tuhan memberikan kita kekuatan, mari kita kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Kita mau saksikan ini semua karena anugerah Tuhan, ya. Ini semua karena kemurahan Tuhan, puji Tuhan, ya. Itu yang ketiga. Dan juga dikatakan Rasul Paulus sendiri juga mengalami, ketika mengalami banyak hal, dia diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dibaca aja di rumah di Galatia pasal 2 ayat yang ke-8. Tapi itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, biarlah kita jangan kendor, biarlah roh kita menyala dan layanilah Tuhan. Itu di Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Itu
ayat yang mengingatkan kita supaya kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kekuatan untuk memperoleh dan menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Amin. Semua mau diberkati Tuhan. Amin. Ya, kalau bicara tentang berkat, kita tidak memikirkan berkat yang secara jasmani. Ya, karena Tuhan bilang carilah lebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Semuanya itu apa? Kalau kita baca di ayat itu sebelumnya, Matius pasal 6, tadi kan ayat 6, pasal 6 ayat 33. Tapi kita baca sebelumnya, itu yang dicari oleh bangsa-bangsa. Untuk apa yang kita pakai, apa yang kita makan dan sebagainya. Kalau nanti Bapak Ibu baca di rumah, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa di luar Tuhan. Tapi buat Bapak Ibu saudara dan saya, kalau kita cari kerajaan Allah, semua itu akan ditambahkan. Jadi itu akan menjadi tambahan. Ya, tambahan buat kita, asal kita lebih dahulu mengutamakan Tuhan. Tadi dikatakan, siapa yang bersungguh hati mencari Tuhan, bersungguh hati kepada Tuhan, maka Tuhan memandang kepadanya dan memberikan kekuatan. Kekuatan apa? Untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Dan ingat, berkat Tuhan adalah berkat yang tidak disertai dengan susah payah, dengan penderitaan. Tidak. Tapi berkat Tuhan serta dengan hati yang penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Coba kita lihat dalam Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18. Ulangan 8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Ya, jadi ini dikatakan bahwa bangsa Israel saat itu melalui Musa disampaikan supaya mereka ingat kepada Tuhan yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sekali lagi, kekayaan ini bukan hanya hal-hal yang kelihatan, hal jasmani, tapi kekayaan yang penuh dengan hati, yang penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan itu adalah kekayaan surga. Saya lupa ayatnya di Efesus pasal 1 kalau tidak salah ya. Efesus pasal 1 kalau salah, tentang berkat-berkat dari surga ya Pak Gembala ya. Efesus pasal 1 atau pasal 2 itu ya? Ya. Ya, 1 ya. 1 mulai ayat 3 ya. Ya. Saya baca sebentar. Efesus pasal 1 ayat 3. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Bapak Ibu saudara saya orang yang terpilih ya. Kita dipanggil, dipilih, ditetapkan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan dan dipersiapkan untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Nanti dibaca seterusnya kekayaan rohani yang Tuhan siapkan untuk kita. Nah, kalau rohani diberkati, jasmani akan mengikuti. Ya, kita percaya sekarang apa gunanya orang memperoleh harta seluruh dunia ini, katanya Tuhan Yesus, dan nanti pada saat terakhir jiwanya binasa. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita memperoleh kekayaan rohani, maka selama hidup di dunia kita merasakan berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, pertolongan Tuhan, ajaib Tuhan, mujizat Tuhan, dan semuanya yang Tuhan berikan, siapkan dan memberikan kepada setiap umat Tuhan yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita menerima mahkota abadi yang Tuhan siapkan. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, minta kekuatan kepada Tuhan. Minta kekuatan kepada Tuhan. Ketika kita sudah diberkati, jangan lupa. Banyak kali orang gampang melupakan. Setelah menikmati berkat-berkat yang ada yang Tuhan sudah berikan, mereka lupa bahwa sumber dari segalanya itu adalah Tuhan. Ya, dan malam hari ini Tuhan ingatkan, sumber dari segala dalam kehidupan kita yang diterima adalah Tuhan.
Kalau Tuhan menjadi sumber itu dalam hidup kita, kalau kita tetap melekat kepada Tuhan, maka sumber itu tidak akan berhenti, tapi itu akan mengalir dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya berkat-berkat yang kelihatan, yang pertama berkat damai sejahtera, sukacita, dan dikatakan akan terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah itu saya lupa ayatnya, Yesaya 40 berapa ya, 48 atau 43 kalau saya 18 kalau tidak salah. Nanti cari di rumah aja, jadi PR ya, dicari. Pokoknya saya ingat di Yesaya 48 ayat 18 ayat 18, keliru, kurang 5 ya. 48 ayat 18. Itu akan datang dalam hidup kita, terus mengalir. Dan kalau ada sukacita, ada damai sejahtera, kita dapat menjalani hidup ini dengan satu kekuatan yang dimana kita bisa melihat setiap langkah hidup kita, apapun perjalanan kita melihat bahwa kita dituntun, dipimpin oleh Tuhan menuju kepada sasaran kita, yaitu memuliakan nama Tuhan, menuju kepada sasaran kita, di mana kita boleh menjadi berkat, menceritakan segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita ya. Karena firman Tuhan ada berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kita, Allah tidak memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya betul ya, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih dan kekuatan dan ketertiban. Itu saya agak lupa. Kalau nggak salah 2 Timotius 1 ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Ya kita baca aja ya. Saya agak lupa, cuma ingat tadi ini ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Yang dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, jadi kalau kita menghadapi sesuatu terus dalam ketakutan, hati-hati. Itu pekerjaan iblis yang ingin menarik kita keluar dari areanya Tuhan. Tapi kalau kita ada di dalam lingkungannya Tuhan, dalam areanya Tuhan, maka Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya ingat di terjemahan yang lain, kalau tidak salah dikatakan yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri, kalau tidak salah gitu. Ada di dalam terjemahan yang lain, ya. Jadi bukan ketertiban saja, tetapi dikatakan bisa menahan diri, Jadi tidak sampai orang itu lupa. Ya, tetapi orang itu akan mengingat bahwa Tuhan sudah memberikan dia kekuatan dan kasih, dan dia akan terus bisa ada penguasaan diri untuk tetap bisa menjadi berkat. Ya, jadi sekali lagi Allah tidak memberikan kita roh yang mendatangkan ketakutan. Ya, puji nama Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan bahwa kalau Tuhan memberikan kita kekuatan, maka kita akan menjadi umat Tuhan yang punya masa depan. Ya, masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Amsal 23 ayat yang ke-18. Ya, 18. Jadi masa depan kita sungguh ada, harapan kita tidak pernah hilang. Sebab itu tetap Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, biarlah kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mari kita cari Tuhan, ya, cari wajahnya dan cari kekuatannya. Mazmur 105 ya, 105 ayat 4. Ya, coba saya lihat dulu. Mazmur 105 ayat 4. Ya betul. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi kalau kita utamakan cari Tuhan, cari kekuatan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan mengalami yang pertama, kekuatan dalam menghadapi percobaan, tantangan, masalah, pergumulan hidup. Dan Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, dan kita lihat pahlawan-pahlawan iman yang terdapat dalam Ibrani pasal 11 yang
yang banyak tentang iman dari Abraham, iman dari Nuh, iman dari semua sampai iman Yusuf, iman dan sebagainya, itu akan datang kepada kita dan kita akan melihat kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka percobaan apapun yang kita alami, Tuhan akan menolong kita untuk menjadikan kita umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena kekuatan yang dari Tuhan. Yang kedua, kita juga diberikan kekuatan untuk menanggung segala perkara apapun yang ada di dunia ini yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Jangan takut. Tuhan izinkan supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan izinkan supaya melalui kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan kita menjadi saksinya Tuhan. Jadi surat Kristus yang hidup menciptakan kebaikan Tuhan, ya. Dan yang ketiga, kekuatan untuk melakukan segala tugas tanggung jawab kita juga dalam kita melayani dalam lingkungan kecil keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pelayanan dan seterusnya. Dan yang keempat, kekuatan untuk memperoleh berkat Tuhan, ya. Tentunya kita semua ingin diberkati Tuhan. Dan sekali lagi, berkat yang pertama berkat rohani, berkat jasmani mengikuti. Kalau kita sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan, mari kita terima dengan iman dan kita mau menjadi saluran berkat. Ayat yang terakhir, Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Demikian firman Tuhan berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, ya. Biarlah ini menjadi ayat pegangan kita, ya, firman pegangan kita. Kita percaya kalau kita terus menanti-nantikan Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan, dan kita percaya kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kita akan terbang naik seperti raja wali, dan kekuatan sayapnya kita berlari tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah, karena kekuatan dari Tuhan menyertai kita sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya akan kembali kepada Pak Gembala. Silakan musik kembali lanjut Pak. Saya akan responi firman Tuhan yang sudah kita terima lewat satu pujian. Kita katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, selalu nyata di dalam hidup. Tiada pernah sedetik pun Engkau meninggalkan aku. Engkaulah juru selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah Tiada pernah
memegang janji-Mu bahwa Engkau Allah yang setia. Besar kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah janji-Mu. Dan kami pegang, kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Engkau boleh menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Sehingga kami dimampukan menghadapi segala macam pencobaan, menanggung segala perkara, melayani, melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan, bahkan menerima berkat rohani khususnya. Demikian juga berkat-berkat jasmani pasti akan mengikuti. Meteraikanlah firman yang sudah kami terima, hingga setiap kami umat-umat Tuhan boleh terus memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, demikian juga dengan hamba-Mu Ibu Rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan melirik melawat setiap mereka, untuk mereka-mereka yang sakit, kesehatan Ibu Gunadi dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini kami berdoa, biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan sedang menghadapi masalah. Tuhan, biarlah mereka tetap percaya, menantikan Tuhan menyatakan pertolongan tepat waktu. Yang bepergian juga Tuhan lindungi sertai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus mereka sedang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sampai berjumpa di waktu yang akan datang.